Salam semuanya. Hari ini kita akan bahas di video kali ini yaitu tutorial menggunakan GUI Designer di bagian series dari Java Fundamental. Ada persiapan yang harus kita lakukan. Pertama adalah mengupdate Interest IDEA ke versi terbaru. Di contoh kali ini saya menggunakan Interest IDEA Professional versi 2021.1.1. Boleh kita cek langsung di Interest IDEA-nya di menu Help terus About. Nah, sini saya menggunakan Interest IDEA 2021.1.1 Ultimate Edition. Kemudian jangan lupa untuk mengaktifkan plugin UI Designer. Plugin ini secara default tidak aktif di Interest IDEA. Kita cek di sini di file, setting, lalu di menu plugins kita bisa cari UI Designer. Pastikan ini posisinya terchecklist. Kalau tidak terchecklist, dia berarti disable for all project. Di sini ya, enable for all project. Apply atau OK. Nah, itu untuk mengaktifkan pluginnya. Nah, jika kita belum memiliki project Java, kita bisa buat project Java terlebih dahulu atau menggunakan project yang sudah ada. Dan kemudian kita bisa pastikan kembali apakah GUI Designer yang sudah kita aktifkan tadi dapat diakses. Nah, buat projectnya kalau belum ada bisa new project, di pilih Java, ini tidak perlu di checklist. Next. Oh ya, jangan lupa ini SDK yang sesuai yang ada terinstall di komputer masing-masing. Next, lalu ini create project from template. Nah, ini hanya ada satu di saya, command line apps ya. Isi project name, kemudian project location-nya, lalu base package-nya. Ini kalau belum punya project. Nah, dalam video ini saya menggunakan project yang sudah ada. Nah, kita bisa pastikan kembali apakah GUI Designer-nya sudah aktif. Pertama, pluginnya sudah terchecklist. Lalu di bagian menu editor ada menu GUI Designer. Nah, ini dia. Ini tandanya kalau GUI Designer-nya sudah aktif. Ini adalah opsi default ya. Binary, saya pilihnya binary class files, automatic copy from runtime class to the output directory. Terus di file layout manager-nya grid layout manager, ini saya pilih private dan yang lain. Ini default, saya nggak ada merubah settingan ini. Nah, baik, ini sudah kita pastikan sudah aktif. Lalu berikutnya kita membuat form. Kita buat form sederhana dulu di project kita tadi. Di sini saya menggunakan package baru, buat package baru, misalnya GUI. Terus di sini saya buat, nah akan terlihat menu Swing UI Designer ya, GUI form. Di sini misalnya kita contohkan buat form biodata misalnya gitu ya. Form biodata base layout manajernya ini boleh diganti, boleh menggunakan border layout, card layout, flow layout, atau grid back dan seterusnya. Saya menggunakan grid layout manager dari Interest IDEA-nya. Nah, ini jangan lupa di checklist create bound class. Nanti Interest IDEA-nya akan membuatkan satu buah kelas namanya form biodata. Kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan GUI editornya. Nah, di sini bisa terlihat ya, ada satu file form biodata, di dalamnya ada dua
Satu kelas form biodata, yang satu lagi adalah file form. Nah, kita kenalan sedikit dulu apa itu GUI di Java. GUI di Java itu sebelumnya adalah AWT, lalu dilanjutkan atau diperbaiki secara tampilan itu dengan nama Swing. Kemudian beberapa tahun yang lalu rilis suksesor atau generasi penerus dari Swing, yaitu JavaFX. Nah, sebenarnya saya punya niatan dari awal untuk membuat video ini menggunakan JavaFX. Hanya saja JavaFX awalnya itu terpisah dari bundling JDK Java, terus digabungkan, lalu beberapa tahun terakhir dipisahkan kembali. Sehingga kalau menggunakan JavaFX kita harus download JDK tersendiri. Nah, sehingga di video ini agar lebih mudah kita menggunakan Swing saja. Mudah-mudahan di video berikutnya kita sempat buat untuk video penggunaan JavaFX. Nah, apa itu GUI atau Graphical User Interface? Yaitu aplikasinya, kita bisa buat aplikasi yang dapat dilihat ya, sama seperti aplikasi desktop pada umumnya. Misalnya kita punya sistem operasi Windows, lalu ada terinstall Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Office, dan sebagainya. Nah, itu adalah aplikasi berbasis desktop, yaitu aplikasi yang menempel langsung pada sistem operasinya. Mungkin kalau kita membuat Hello World di Java, itu kita harus akses melalui command line atau terminal. Nah, itu disebut dengan command line apps ya, aplikasi yang hanya dapat diakses melalui command line atau terminal. Dengan menggunakan GUI, kita bisa membuat aplikasi ini dapat dilihat oleh user, dan user bisa dapat berinteraksi langsung ke dalam aplikasi melalui tampilan tersebut. Kita bahas sedikit dulu mengenai dasar-dasar GUI designer di Interest Idea. Tadi sudah kita bahas ya, settings, editor, lalu GUI designer. Di sini tadi untuk memastikan apakah GUI designer sudah aktif atau belum. Kemudian GUI designer pada saat kita membuat sebuah GUI, dia akan membuatkan sepasang file, yaitu file XML dan file Java. Yang file XML itu berekstensi .form, dan file ini tidak perlu diedit dari luar, dia hanya perlu diedit melalui GUI editor, GUI designer ya. Sementara file Java-nya adalah source code yang secara langsung berkaitan atau bind class ya, yang langsung ke dalam file form ini. Nah, bisa kita lihat di form biodata ada dua file tadi, lalu ada file form biodata.form. Ini kalau kita mau lihat source code-nya bisa lihat sih, jump to source. Jump to source itu akan diarahkan langsung ke file .java tadi. Nah, kalau form source, nah inilah file XML yang kita maksud tadi. Nah, ini tidak perlu diedit sebenarnya. Kita hanya cukup mengedit dari sini. Nah, kita kenalan sedikit dengan swing palette ya. Swing palette itu yang di sebelah kiri, di sebelah kanan. Ini tampilan komponen-komponen swing yang bisa kita drag and drop ke dalam window dari swingnya. Kemudian ada swing preview. Swing preview itu kalau ingin melihat hasil dari kerjaan kita, klik kanan lalu preview. Kalau ini kosong, jadi ini nggak bisa kelihatan gitu ya, nggak ada, kosong. Lalu komponen tree dan komponen property. Komponen tree ini hierarki dari penempatan komponen.
Yang paling atas itu adalah form sendiri, itu file formnya. Lalu di dalamnya itu ada gPanel. gPanel adalah komponen dari GUI-nya, dan komponen-komponen lain itu umumnya berada di atas gPanel. Misalnya kita letakkan checkbox, text field, combo box, dan seterusnya itu berada di atas gPanel. Kemudian di properti, ini adalah properti dari kalau kita klik gPanel, ini properti gPanel, ini nggak ada saya edit, bisa menggunakan settingan default ya. Oke, lanjut berikutnya, menambahkan action. Nah, kita coba buat dulu sebuah form sederhana. Tadi kita buatnya form mahasiswa ya. Misalnya kita kasih label dulu, judul form biodata. Kita kasih aja nama judul atasnya itu biodata. Lalu kita setting agar posisinya di tengah. Ini ya. Horizontal align center. Tekan ke tengah. Lalu kita buat ada label di sebelah kiri, lalu diikuti berikutnya itu adalah text field. Text field, nah, begini ya. Kita buat saja 2 text field dan 1 buah button, G button. Ini misalnya kita nama, label itu hanya sebagai teks biasa. Nama misalnya NIM gitu ya, nomor induk mahasiswa. Oke, kalau kita preview bisa kelihatan begini ya, nama, NIM, lalu ada buttonnya 1. Nah, kita lihat di bagian komponen tree, di bagian gPanel, jangan lupa dibuat field name-nya. Ini ada variabel yang perlu kita simpan. Misalnya saya buat di sini root panel. Lalu saya tekan enter. Nah, ini akan langsung merubah file form biodata.java. Nah, gPanel-nya root panel, lalu button, di text field. Ini akan langsung berubah gitu ya. Artinya dia saling terkait. Nah, text field pertama nama, saya ganti aja namanya ini teks nama. Lalu yang NIM saya ganti text fieldnya nama variabel jadi text NIM. Yang button ini kita ganti button save misalnya gitu ya. Kemudian teks ini kita ganti judulnya simpan. Preview lagi. Ini ya, nama NIM, ada tombol simpan 1. Kita cek lagi file Java-nya ya. Ini ada teks nama, teks NIM, G button, button save, lalu ada root panel. Nah, begini cara buatnya. Lalu bagaimana kita menambahkan action? Action biasanya digunakan sebagai tindak lanjut dari sebuah interaksi dari user ya. Misalnya ketika user mengklik sebuah tombol, baik itu klik kiri atau klik kanan atau kursornya bergerak masuk atau bergerak keluar, kita menekan tombol keyboard gitu ya dan lain-lain, ini bisa dikatakan interaksi dari user dan itu bisa kita buat actionnya. Secara default action itu tidak ada actionnya atau null ya, tidak ada action sama sekali dan tidak terjadi apa-apa maksudnya. Nah, action itu bisa dikatakan apa yang terjadi ketika user berinteraksi ke dalam sebuah komponen. Misalnya
user ketika menekan tombol apa yang akan dilakukan. Pada contoh ini kita akan buatkan action untuk pada saat user mengklik tombol save tadi. Kita balik ke interest idea. Lalu di sini kita bisa buatkan go to listener. Nggak ada, kosong ya. Lalu di sini kita buat create listener. Listener itu ada banyak. Item listener, key listener, ada mouse listener. Nah, kita buatnya yang standar saja, yaitu action listener. Nah, action listener, kemudian tekan OK. Ini adalah action listener yang di sini. Sini akan kita isikan apa yang akan dilakukan ketika tombol save itu dikerjakan. Kalau ya, sebagai informasi, kalau bentuknya seperti ini, kita bisa ubah dalam format lambda. Nah, format lambda itu begini saja. Oke, saya balikan lagi kayak pertama. Nah, ini yang dilakukan. Membuat action ya. Oke. Misalnya kita buat actionnya itu kita sederhana saja. Ini adalah action dari button save. Jadi ini shot biasa. Lalu di projectnya kita harus jalankan lagi. Nah, sebelum jalankan project atau form tadi, kita perlu membuat satu buah main method dari sebuah kelas, atau biasanya kelasnya kita buatnya terpisah dari kelas form tadi, dan di dalamnya ada public static void main. Lalu dibuatkan inisiasi untuk mengaktifkan Gframe agar panel dan komponen-komponen tadi dapat ditampilkan ke dalam aplikasi. Nah, di sini saya buat kelas baru, run form biodata, kelas standar, kemudian di sini SPM. Di sini saya buatkan ada contoh main methodnya, Gframe, kemudian set content pen, set default close operation, kemudian set location, dan set size. Oke. Kita panggil Gframe. Gframe itu Java Swing. Gframe sama dengan new Gframe. Ini judulnya ya, form biodata. Kemudian Gframe set content pen. Nah, kita pakainya content pen. Content pen itu harus di parsing parameter container ya. Container itu kita ambil dari kelas biodata tadi. Nah, container di dalam form kita tadi adalah panel atau gpanel. Gpanel adalah root panel ya, nama variabelnya. Root panel ini karena private, jadi kita kasih dulu public getternya get root panel gitu ya. Nah, ini agar dapat dipanggil dari kelas run form biodata, kita buat metode baru public gpanel get root panel. Nah, sini di dalam set content pen new form biodata get root panel. Nah, get root panelnya dapat gitu ya. Oke. Lalu Gframe set default close operation, ini gunanya ketika di close, ketika klik tombol exit, apa yang akan terjadi. Sini defaultnya ada Gframe exit on close. Gframe exit on close. Kemudian set location relative to set location
null itu berarti berada di tengah. Frame set size ini ukuran windownya, misalnya lebarnya 500 pixel, tingginya 400. Lalu di frame jangan lupa panggil set visible-nya true. Nah, ini langsung menampilkan. Dan ini getaran. Oke. Nah, ini dia form biodata, ada nama, name diisikan, lalu ada tombol simpan. Nah, ini kalau diklik kan tidak terlihat ya actionnya, tapi di terminalnya kelihatan. Nah, itu ya. Ini adalah action dari button save. Artinya tombolnya sudah jalan. Ya. Baik. Sekarang kita bahas mengenai bagaimana membuat kelas Java Beans. Tadi form kita ada dua gitu ya, ada dua field yaitu nama dan name. Nah, biasanya form itu digunakan untuk menampung dan memproses data-data. Dalam hal tadi contohnya data mahasiswa. Gitu ya. Kemudian field tersebut dikelompokkan dalam satu buah kelas atau kita kategorikan dari sebuah kelas, misalnya kelas mahasiswa. Nah, kelas mahasiswa inilah yang disebut dengan Java Beans. Kelas mahasiswa terdiri dari nama, name, misalnya, dan tanggal lahir dan atribut-atribut yang lain. Apa gunanya menggunakan Java Beans? Yang paling utama adalah untuk memudahkan penggunaan ya. Kemudian kelas kita bisa dipakai ulang atau reusable class. Java Beans biasanya terdiri dari field, atribut ya atau atribut, kemudian constructor dan metode getter dan setter. Kita bahas ini bagaimana membuat Java Beans. Form kita ada dua, nama dan name. Lalu kita buat satu buah kelas lagi, misalnya kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa atributnya kita buat dulu string nama gitu ya, privat string name. Nah, umumnya kita menggunakan setter dan getter, kita generate saja. Ini nah, setter dan getternya otomatis langsung terbuat. Kalau ingin menggunakan equal atau string juga bisa. String bisa ini ya. Konstruktornya boleh ada. Constructor konstruktor 01, kemudian ada constructor yang bisa diisi. Ada dua constructor. Ya, ini isi kelas mahasiswanya. Oke. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Di ini run-nya kita close dulu. Nah, di sini kan ada public void action perform dari button save ya. Nah, di button save ini apa yang akan kita lakukan ketika sebuah button save terklik? Nah, langkah pertama yang kita buat adalah mengambil data dari teks nama. Lalu mengambil data dari teks name, kemudian diproses. Bagaimana ngambil data dari teks nama? String nama, kemudian teks nama, get text. Nah, ini ngambil data dari teks nama, dari form tadi. Teks nama ini di atas. Kemudian string name sama dengan text name get text. Ya. Kemudian kita proses. Prosesnya kita misalnya kita sort, masih kita sort ya.
Lalu kita panggil kelas mahasiswa. Mahasiswa sama dengan new mahasiswa. Mahasiswa set nama sama dengan nama. Mahasiswa set name sama dengan name. Atau kalau ingin menggunakan constructor secara utuh, bisa menggunakan teknik ini. Mahasiswa new mahasiswa yang ada constructornya, nama name. Nah, ini boleh karena constructornya ada 2 ya. Ini kita pakai salah satu saja. Nah, di sini sudah tersimpan data mahasiswa ke dalam kelas mahasiswa dalam objek MHS sini. Lalu di objek MHS kan ada metode toString tadi yang kita buat. Nah, kita panggil nih. Mengambil data dari teks mahasiswa, kemudian kita ambil data dari teks name. Nah, kemudian kita buat objek dari kelas mahasiswa yang sudah kita buat, kemudian panggil setternya, set nama, setter name. Lalu untuk menampilkannya kita pakai metode toString. Kita jalankan run biodata. Ini masih sistem out println. Kita masih menggunakan terminal untuk hasilnya, misalnya nama ya. Ini Budi, NIM-nya misalnya 12345. Simpan. Oke, mahasiswa nama Budi, NIM 12345. Oke, gini ya. Jadi outputnya udah muncul. Yang nampilin ini di mana? Nampilin ini adalah yang metode toString. Mahasiswa ada kurung kurawal, dan nama, NIM. Ini dia hasilnya. Itu tadi menggunakan Java Beans ya. Java Beans tadi bisa langsung diintegrasikan ke dalam form. Kita panggil melalui action dari button save. Baik. Kemudian gimana cara menjalankannya? Tadi sudah kita tes untuk running form, actionnya melalui terminal. Bagaimana kita menampilkan hasil itu ke dalam GUI sendiri? Nah, hasilnya tadi langsung ke dalam GUI juga, gitu ya. Jadi nggak pakai terminal lagi. Oke, sekarang kita tes yang running ketiga, jenis yang ketiga. Di form mahasiswa, nah di sini kita buatkan tampilkan output ke form. Kita buat dulu tempat nampilinnya di mana. Tempat nampilin outputnya, misalnya kita bentuk saja dari glabel. Sini ya. Hasilnya itu taruh di sini. Misalnya kita kasih titik 3. Lalu di sini horizontal size-nya can grow. Lalu vertikalnya can grow juga. Kemudian field name-nya kita kasih label hasil. Label hasil, variabelnya otomatis akan muncul di sini. Private glabel, label hasil. Ini akan menjadi tempat nampilin hasilnya. Jadi label hasil set text, kembali lagi MHS to string. Stringnya saja yang kita masih pakai metode to stringnya tadi. Running lagi. Nah, ini dia. Budi 12345. Kita tombol simpan. Nah, ini dia. Hasilnya akan muncul di label di hasil gitu ya. Gitu. Baik. Itu saja bahasan video kita hari ini. Source code dapat dilihat di GitHub saya.
Terima kasih, semoga bermanfaat.